Apa itu kurban? Kurban adalah ma yuzbahu minan na'ami, hewan ternak, sapi, kambing, kerbau, unta, yang disembelih taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil aidi, dari tanggal 10 ila akhiri ayyamit tasyriq. Hewan ternak, sapi, lembu, kambing, kerbau, unta disembelih dengan cara syariat Islam, taqarruban ilallah, niatnya mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil aidi, dari hari Idul Adha selesai sholat, ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai akhir tasyrik terakhir 11, 12, 13 sebelum tenggelam matahari. Itu yang disebut dengan kurban. Berikutnya yang kedua, kapan ibadah kurban disyariatkan? Ibadah kurban disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun kedua, situlah disyariatkannya kurban. Tahun ketiga, dasar ibadah kurban adalah Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma', konsensus kesepakatan ulama. Yang keempat, dalilnya fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, laksanakanlah salat Idul Adha, wanhar, berkurbanlah, selesai salat berkurban. Kemudian surat Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Onta-onta yang disembelih saat berkurban itu kami jadikan sebagai syiar, salah satu dari simbol agama Islam. Kelima, dalil yang berasal dari hadis Nabi, ma'amila adamiyun min amalin. Tidak ada amal manusia yauman nahari, pada hari 10 Zulhijjah, ahabba ilallah, yang lebih dicintai Allah, min iraqatid dam. Amal yang paling disukai Allah adalah menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Hewan kurban ini nanti akan datang pada hari kiamat, biquruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulunya, wa azlafiha, dengan kukunya, wa inna dama la yaqa'u minallah bimakan qabla an yaqa'a minal ardi. Sebelum darah hewan kurban itu menetes jatuh ke tanah, sebelum jatuh ke tanah, ampunan Allah lebih dulu untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan, maka sucikanlah diri, jadikanlah diri suka kepada kurban. Hadisnya dalam Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Nabi sendiri melaksanakan dhaha Rasulullah SAW. Nabi berkurban bikabsyaini, 2 ekor kabsh, kambing domba, amlahaini, putih bersih, akranaini, bertanduk. Fara'aituhu, saya melihat, kata Anas bin Malik, sahabat Nabi, saya melihat Nabi wadi'an qadamahu, meletakkan kakinya, ala sifahiha, di salah satu sisi kambing. Jadi dijatuhkan kambing itu, satu sisinya ke tanah, satu sisi kaki Nabi menahan karena akan disembelih. Yusammi, Nabi menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, dan bertakbir, bismillah, Allahu akbar. Fadhabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri, bismillahi, Allahu akbar. Yang keenam, hukum berkurban, thalathun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagi saya wajib, wa hunna lakum tatawwu'un, bagi kamu sunnat. Yang pertama al-witru, salat witir. Yang kedua wan nahru, berkurban. Yang ketiga wa salatud duha, salat duha. Hadis ini ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Mustadrak Al-Hakim, dan Sunan Ad-Daraqutni. Umirtu bin nahri, saya diperintahkan untuk berkurban, walaysa biwajibin, tapi hukumnya tidak wajib. Ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Yang ketujuh,
Syarat berkurban: 1. Islam, 2. merdeka, bukan budak hamba sahaya, 3. akil baligh, 4. berakal, 5. mampu berkurban. Yang ke-8, siapa orang yang dianggap mampu? Orang yang mampu berkurban, mampu memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi, anak istrinya, selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, dan sanggup membeli hewan kurban. Jadi itu sudah dianggap orang mampu. Kapan waktu menyembelih hewan kurban? Waktu menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, pulang, sembelih sampai tanggal 11, 12, 13 sebelum tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Kullu ayyamit tasyriq dzabhun. Semua hari tasyrik itu hari menyembelih kurban. Pertanyaan ke-10. Bagaimana menyembelih pada waktu malam? Menyembelih pada waktu malam hukumnya mubah, boleh. Adapun hadis yang melarang menyembelih pada waktu malam karena zaman dulu susah lampu gelap. Adapun sekarang kalau bapak ibu susah siang ngantor masuk kerja, kesempatan cuma ada malam, silakan karena lampu terang benderang, nggak masalah. 11. Hewan jenis apa saja yang dijadikan kurban? Mim bahimatil an'am, hewan ternak, sapi, kambing, kerbau, onta. 12. Hewan yang paling afdal. Hewan yang paling afdal, yang paling banyak dagingnya. Jadi kalau 1 sapi kurus dengan 7 kambing gemuk, lebih bagus 7 kambing gemuk. Kalau 1 sapi limosin dengan 7 kambing kurus, lebih bagus sapi limosin. 1 ekor onta besar lebih banyak dagingnya daripada sapi limosin, lebih bagus 1 onta. Jadi rumusnya mana yang lebih banyak dagingnya itu bagus. 13. Adakah batasan usia untuk onta genap 5 tahun? 5 masuk 6. Untuk lembu dan kambing genap 2 tahun. 2 masuk 3. Untuk domba usia 1 tahun masuk 2. 14. Syarat tertentu untuk batasan jumlah orang berkurban. 1 ekor unta, 1 ekor sapi, 1 ekor lembu, 1 ekor kerbau, itu untuk 7 orang. Berdasarkan hadis Nabi, naharna, kami berkurban ma'a Rasulullah SAW, bersama Nabi, amal Hudaybiyata, pada tahun perjanjian Hudaybiyah, maksudnya tahun ke-8, al-badanata, 1 ekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqarata, 1 ekor lembu, an badanatin, untuk 7 orang. 15. Bagaimana dengan menyembelih hewan yang cacat? Menyembelih hewan yang cacat kalau berpengaruh pada dagingnya nggak boleh. Kenapa tidak boleh hewan yang buta? Karena hewan yang buta nggak bisa ngelihat rumput, maka badannya kurus. Adapun hewan itu dibawa dari satu daerah sampai ke kota, jatuh dari truk, kakinya patah. Jamaah nggak usah komplain, potong aja. Karena tidak berefek kepada daging. 16. Perkara yang dianjurkan bagi orang yang berkurban, dianjurkan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk tidak memotong kuku. Tapi bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Sunnat. Tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak cukur kumis. Nanti pada tanggal 10 habis motong kurban, baru potong kuku, rapikan kumis. Sunnat hukumnya, anjuran. 17. Adakah bacaan khusus waktu menyembelih? Bismillah
wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, Allahumma minka ini dari engkau, walaka dan untuk engkau. Belas. Orang yang berkurban mesti menyembelih hewan kurbannya sendiri sunnah. Menyembelih hewan kurban sendiri sunnah. 19. Bagi orang yang menyembelihkan hewan kurban orang lain, apakah dia mesti menyebutkan nama orang-orang tersebut? Ini kurban bapak fulan bin fulan, ibu fulana binti fulana, bapak fulan bin fulan. Dia sebutkan bagus, enggak dia sebutkan sah. Innamal a'malu bin niat, karena amal sudah sesuai dengan niatnya. Jadi nanti pas hari pemotongan kalau ada tukang potong enggak nyebut, enggak usah komplain, niatnya sudah sampai. Kalau ada yang menyebut nama, dalilnya hadis, karena Nabi menyebut Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. 20. Apakah orang yang berkurban boleh memakan daging hewan kurbannya? Diperintahkan untuk memakan daging hewan kurban. Surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu, makanlah. Silakan makan. Fakulu minha, makanlah. Sisanya wa at'imul ba'isal faqir, sisanya bagikan ke fakir miskin. Yang paling afdal dimakan adalah hati hewan kurban. Potong hatinya berdasarkan hadis Nabi, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, akala min kabidi udhiyatih. Nabi memakan hati hewan kurbannya. Potong hatinya, cuci bersih, kasih garam, asam, bakar, makan. Itulah makanan pertama yang dimakan pada tanggal 10. Dari habis subuh nggak makan, nggak minum, sholat Idul Adha, pulang, menyembelih, ambil hatinya, cuci, bakar, makan, sunnah. 21. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Nggak ada hubungan akikah dengan kurban. Akikah ibadah tersendiri. Akikah adalah amal seorang ayah terhadap anaknya. Saya ayah, saya mengakikahkan anak saya. Sedangkan kurban saya adalah amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah adalah amal ayah saya. Ayah saya yang disuruh berakikah. Ayah saya yang diperintahkan mengakikahkan saya. Hukumnya sunat muakkad. Sedangkan kurban adalah kurban saya. Saya mampu berkurban untuk diri saya. Jadi nggak ada alasan kamu kenapa nggak kurban, karena saya nggak akikah, nggak nyambung. 22. Apakah boleh membagikan daging kurban ke negeri lain? Membagikan daging kurban ke negeri lain hukumnya mubah, boleh kalau negeri yang tempat dia tinggal itu sudah terpenuhi. Saya di sekitar pondok ini misalnya keliling sudah terpenuhi, lalu saya kasih ke luar, boleh. Ringnya ring qashar sholat. Qashar sholat 82 km. Jadi radius dari sini 82 km itu mesti udah dapat semua fakir miskin. Jangan sampai di sini orang nggak makan daging lalu dibawa jauh-jauh ke sana. Nggak boleh. 23. Apa hukum menyembelih kurban untuk orang yang masih hidup? Saya berkurban untuk hazik, untuk sami, untuk sadim. Mereka masih hidup. Itu adalah sebagai hadiah. Nah, jadi kurban itu sebenarnya kurban saya. Saya berkurban untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya kasih ini 2.700.000 atau 2.800.000, saya sebenarnya sedang memberi hadiah
supaya anak saya bisa berkurban. Bagus, kasih anak-anak kita satu, supaya mereka terbiasa berkurban, nanti mereka akan membiasakan itu juga ke anak-anak mereka. 24. Bagaimana hukum menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali orang itu dulu ada meninggalkan wasiat. Tolong kurbankan untuk saya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia jika orang yang meninggal itu tidak menyatakannya sebelum dia meninggal. Menurut mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, daging hewan kurbannya disedekahkan dan boleh dimakan, balasan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia tersebut. Jadi saya berkurban 1 ekor sapi untuk 7. Saya, Ustazah Fatimah, Sami, Hazik, Sami, Sadim, tambah kakek saya dan nenek saya. Yang 2 sudah meninggal. Kurban saya untuk yang hidup ini hadiah saya ke Hazik, Sami, Sadim. Untuk yang meninggal, saya berkurban supaya pahalanya sampai ke mereka. Dan saya boleh memakan daging hewan kurban. 25. Persentase pembagian daging hewan kurban. Persentasenya, seekor kambing disembelih dibagi 3. 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk fakir miskin. Jadi simpelnya begini, pulang sholat saya ambil kambing, saya potong. Setelah saya potong, saya ambil hatinya, saya bakar, saya makan. Dagingnya saya kelompok 3 tumpuk. 1 tumpuk untuk keluarga saya di rumah, 1 tumpuk untuk keluarga-keluarga terdekat, 1 tumpuk untuk fakir miskin. Simpelnya dulu begitu. Sekarang orang tidak melakukannya begitu, dia serahkan ke panitia kurban di masjid. Jadi tradisi yang kita lakukan selama ini, 1 orang pekurban dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai pekurban, 1 kupon sebagai anggota masyarakat. Itu belum mencapai 1/3. Nah, jadi halal boleh, yang nggak boleh lebih dari 1/3. Wa yut'imu ahla baitihi sulus, untuk keluarga 1/3. Wa yut'imu fuqara'i jiranihi sulus, untuk fakir 1/3. Wa yatasaddaq ala su'ali bitsulus, untuk peminta-minta 1/3. 26. Bagaimana kurban zaman dulu? Kurban zaman dulu simple, nggak pakai panitia-panitia. Ambil kambing, tambatkan, kasih makan, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tanggal 10 sholat, pulang sholat, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Potong, ambil hatinya, bakar, makan. Bersihkan, bagi 3. Begitu simpel saja zaman dulu. Sekarang pun di Maroko begitu. Jadi tanggal 1 itu orang Maroko sudah menambatkan kambing di tiang-tiang listrik. Udah rame udah. 27. Apakah panitia kurban boleh mengambil sebagian daging? Panitia jangan terlampau lebih berkuasa daripada orang berkurban. Status panitia adalah pembantu. Pembantu pelaksana, bukan penguasa. Kadang panitia lebih berkuasa daripada pekurban. Sebenarnya orang berkurban lah, tapi karena dia nggak mampu, lalu dia minta tolong carikan, minta belikan, minta potongkan, minta bagikan. Jadi kalau panitia ini mau makan dagingnya, dia mesti izin dulu. Bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang,
kami minta ya Pak ya 5 kilo, kami mau masak ini pagi. Kata pemilik, ambillah jatah kami 5 kilo. Karena itu belum sampai 1/3. Nah, itu. Jadi jangan main comot-comot bagi ambil ini. Jangan, makan haram. 23. Apakah panitia kurban boleh menjual kulit, tanduk, kepala, kaki? Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tiada kurban baginya. Enggak boleh menjual kulit, kepala, kaki, tulang, lalu mengambil keuntungan. Kalaupun mau dijual kulit karena enggak ada yang bisa ngolah, dijual ke pengolahan kulit untuk jadi jange, kerupuk, untuk jadi jaket, untuk rebana, uangnya diserahkan ke fakir miskin. Karena ada jatah fakir miskin di sana. Makanya uang kurban itu mesti, ini saya bayarkan uang kurban saya 2.700.000 sekaligus biaya operasional. Karena di situ ada ongkos survei, ongkos bawa sapi dari kampung, ongkos jaga malam ngopi, ongkos tukang potong, ongkos tukang kulit. Jadi yang tukang potong kasih duit, yang tukang olah kulit kasih duit. Jangan diambil upah dari kepala kulit jadi upah, jangan, nggak boleh. 30. Apakah boleh berkurban dalam bentuk uang dengan cara mengeluarkan uang seharga kurban? Itu namanya infak. Jangan diotak-atik. Saya nggak mau berkurban, saya ngasih uang aja seharga. Itu namanya infak. Kalau ngasih infak ya infak aja. Kalau kurban ya kurban. Nggak bisa kurban dijadikan infak. 31. Ibadah kurban wajib dilaksanakan sekali seumur hidup atau wajib setiap tahun? Ibadah kurban sunat muakkad. Kapan? Setiap tahun sunat muakkad. Ada mazhab yang mewajibkan, ada mazhab Hanafi kurban wajib. Setiap tahun wajib. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. 32. Apakah non-muslim boleh mendapat jatah hewan kurban? Boleh. Kalau kurbannya kurban sunat. Tapi kalau kurban wajib nggak boleh. Kurban wajib, kurban nazar nggak boleh. Zakat nggak boleh. Sedekah boleh. 33 terakhir. Hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan hewan kurban ini: 1. Melaksanakan perintah Allah. 2. Mengikuti sunnah Rasulullah. 3. Membangkitkan semangat kebersamaan, kepedulian sosial. 4. Mengikis sifat pelit, bakhil, kikir. 5. Memupuk ketakwaan kepada Allah. Surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha. Dagingnya enggak sampai kepada Allah. Wala dima'uha, darahnya tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Ini 33 masalah kurban. Filenya sudah di-share, silakan print, bagi ke masjid-masjid. Mudah-mudahan bermanfaat.